Kanker bisa dibilang salah satu penyakit paling mematikan yang dapat menyerang manusia. Dan hingga saat ini, kanker masih merupakan penyebab kematian nomor 2 setelah penyakit jantung. Hal ini karena kadang itu kanker ditangani di saat sudah fase stadium lanjut dan bukan stadium awal. Padahal kalau stadium awal itu rata-rata bisa disembuhkan loh. Namun di antara semua itu, kanker apa sih sebenarnya yang terbanyak terjadi sehingga kita bisa lebih waspada untuk mendeteksinya? Hai semua, saya Dr. Mugen and welcome back to the world of medicine. Santai sebentar sambil belajar yuk. Setelah dulu saya pernah membahas tentang apa itu kanker dan juga makanan yang dapat memicunya, sekarang saatnya kita membahas kanker-kanker yang paling sering terjadi ya dan sedikit gejalanya untuk mendeteksinya. Namun sedikit review, kanker itu pada dasarnya adalah suatu penyakit di mana terdapat sel tubuh yang tumbuh secara tidak terkendali dan menyebar ke bagian tubuh yang lainnya, yang dimana paling sering ditandai dengan tumor. Kenapa hanya paling sering dan tidak selalu? Karena ada beberapa kanker itu bukan merupakan kanker yang bersifat tumor seperti kanker darah atau leukemia. Namun memang sebagian besar kanker itu sifatnya adalah tumor sehingga dapat diraba. Nah, namun di antara semua kanker tadi, kanker apa sih yang paling sering terjadi terutama di Indonesia ya? Nah, tapi nih Sobat Sehat, sebelum kita bahas lebih lanjut, bantu like dan share subscribe channel ini dong ya, karena peran kecil kalian akan sangat membantu teman-teman kita yang lainnya untuk hidup lebih sehat. Terima kasih buat kalian yang telah selalu mendukung channel ini ya. Nah, berdasarkan data Globocan 2022 atau Global Cancer Observatory yang dinaungi oleh WHO, kanker terbanyak nomor 5 di Indonesia adalah kanker hati atau liver. Menduduki 5,8% dari total kanker yang ada di Indonesia. Nah, kanker hati yang tinggi di Indonesia dapat merupakan tanda bahwa namun yang paling sering adalah karena virus hepatitis B. Namun selain itu, kanker hati juga dapat meningkat resikonya pada orang-orang dengan perlemakan hati atau fatty liver disease. Selain itu, penyakit kanker hati juga dapat disebabkan oleh konsumsi alkohol. Dan apa yang biasanya orang dengan kanker hati rasakan? Pastinya adanya benjolan yang menyesak pada daerah ulu hati atau kanan atas badan di daerah ini. Karena di situlah letak hati manusia berada. Jadi untuk mengeceknya pada tahap awal sebenarnya kita dengan bisa cek darah yaitu fungsi hati dan juga cek USG ya. Sebagai tambahan, kamu juga boleh cek status infeksi hepatitis B-mu untuk menurunkan resikonya. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa kanker hati paling sering disebabkan oleh virus hepatitis B yang sebenarnya dapat dicegah dengan vaksinasi. Dan tanda lainnya jika kamu khawatir, kamu boleh cek apakah matamu ada menguning atau tidak, ataupun buang air kecilmu menjadi keruh sekali berwarna kuning. Mungkin itu adalah tanda adanya kerusakan sel hati. Nah, kanker terbanyak nomor 4 di Indonesia yaitu kanker kolorektal yang menduduki 8,7% dari total kanker di Indonesia. Kolorektal yang berasal dari dua kata, kolo atau kolon yang artinya usus besar dan juga rektal adalah lubang pembuangan atau anus. Sehingga kanker kolorektal adalah kanker yang terjadi pada sistem pencernaan kita yang terdiri dari usus besar dan anus. Nah, kanker kolorektal yang tinggi ini hampir sama dengan kanker hati tadi karena fungsi pencernaan adalah mencerna atau mengolah makanan yang masuk, sehingga terjadinya kanker kolorektal sangat erat kaitannya dengan konsumsi makanan kita yang asal-asalan seperti makan bakar-bakar yang banyak mengandung senyawa akrilamid dan juga PAH atau polycyclic aromatic hydrocarbon yang terbentuk dari makan yang dibakar, atau karena efek dari makan daging-daging olahan seperti sosis atau ham yang terkadang mengandung senyawa mikroplastik pada proses pembuatannya, atau bisa karena konsumsi alkohol dan diperberat karena merokok. Nah, karena kanker kolorektal ini sifatnya adalah kanker tumor, maka bayangkan apa yang terjadi ketika usus kita terdapat benjolan di dalamnya. Pastinya makanannya susah keluar dong ya. Makanya orang-orang dengan kanker kolorektal memiliki gejala-gejala seperti konstipasi atau susah buang air besar ataupun diare. Selain itu, karena tumor ini rentan tergores dan terluka, sehingga beberapa pasien bisa mengeluhkan adanya buang air besar yang berdarah. Dan juga pasien dapat mengeluhkan nyeri pada perutnya yang hilang timbul. Ada yang merasa begitu juga tidak? Kalau sering, mungkin boleh coba diperiksakan ya, karena kanker kolorektal ini akan semakin meningkat terjadinya sesuai bertambahnya usia dan sedikit jarang di usia muda. Jadi kalau kamu sudah tua sering mengeluhkan ini, mungkin boleh pertimbangkan untuk dicek kolonoskopi atau kamu boleh cek namanya pemeriksaan CEA, yaitu suatu pemeriksaan darah untuk mendeteksi adanya perkembangan sel yang abnormal, terutama pada tumor kanker pada usus ini. Berikutnya di urutan ketiga kanker terbanyak di Indonesia adalah kanker serviks. Kanker serviks yang menempati 9% dari total kanker di Indonesia. Sedikit sayang sih sebenarnya ya, karena sejujurnya kanker serviks ini adalah sesuatu yang dapat dicegah dan cukup gampang dideteksi dibandingkan kanker-kanker lainnya loh.
Siapa di sini yang sudah sering dengar kata IVA atau pap smear? Nah, pemeriksaan IVA ini sebenarnya sudah menjadi program yang cukup sering di fasilitas layanan kesehatan dalam mendeteksi terjadinya kanker serviks loh. Karena caranya itu cukup gampang. Namun sobat sehat tahu tidak penyebab kanker serviks utama itu apa sebenarnya? Saya kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Yap, selamat bagi kalian yang telah menjawab virus HPV. Anda artinya sudah cukup sering manteng di channel ini. Dan kalau belum benar, berarti kalian harus subscribe dan like ya. Nah, virus HPV ini atau Human Papilloma Virus adalah virus yang ditularkan pada saat berhubungan. Dan itu adalah virus yang sama yang menyebabkan jengger ayam sebenarnya. Dan sebenarnya saat ini sudah ada loh vaksin HPV yang bisa wanita-wanita lakukan, terutama pada usia subur. Jadi buat para kaum wanita, ini sebenarnya menurut saya tidak ada salahnya sih memvaksinkan diri. Meskipun memang resiko penularan HPV itu karena sering bergonta-ganti pasangan, namun penularan HPV ini tidak seperti virus HIV yang sedikit sulit, harus lewat darah lah atau harus lewat cairan kelamin, melainkan terkadang dari tangan yang ada kontaminasi virus HPV saja bisa menularkan pada orang lain melalui luka ataupun lecet yang sedikit. Dan saat awal infeksi, kadang HPV ini tidak ada gejalanya, makanya disitulah datang pemeriksaan IVA atau pap smear ini yang melihat apakah ada perubahan dari sel-sel dari serviksmu sendiri sehingga aman. Lalu apa biasanya gejala orang dengan kanker serviks ya? Biasanya pasien dengan kanker serviks akan merasakan berhubungan yang sakit, berhubungan yang mudah berdarah, bau, keputihan, dan bisa berat badan yang menurun. Jadi bagi kamu yang belum pernah vaksin, boleh pertimbangkan untuk pap smear dulu atau IVA dulu, baru kamu pertimbangkan untuk vaksin ya, terutama kalau kamu masih di usia subur. Selanjutnya, kanker terbanyak di Indonesia nomor 2 adalah kanker paru-paru. Ya, menempati 9,5% dari total kanker yang ada di Indonesia. Kalau yang ini sudah pasti tahu lah ya semuanya kira-kira biangnya apa. Yes, rokok. Sudah lama dikenal bahwa rokok ini mengandung banyak zat-zat kimiawi yang dapat merusak sel-sel dari paru-paru secara perlahan dan akhirnya dapat menyebabkan kanker paru-paru ya. Meskipun demikian, memang bisa juga orang yang tidak merokok namun terjadi kanker paru-paru. Dan apa penyebabnya? Jadi penyebab kanker paru-paru bukan hanya rokok saja, bisa karena kena debu-debu kain atau orang yang kerja di pertambangan, kena debu asbes, ini juga bisa memicu kanker dari paru-paru tadi. Ataupun sebagai perokok pasif juga bisa terjadi kanker paru-paru tadi. Sehingga jika kamu atau keluargamu adalah pekerja yang bekerja di tambang atau di pekerjaan yang banyak partikulat debunya, pastikan gunakan APD yang benar. Biasanya sih disarankan N95 tadi. Sayangilah diri kalian ya. Karena kita tidak ada yang tahu apakah kita akan menjadi salah satu orang yang terkena kanker itu. Sama dengan merokok, memang tidak semua orang perokok itu akan menjadi kanker. Tapi kalau misalnya lah kalian coba jalan-jalan sesekali ke rumah sakit, ke bangsal atau ruang rawat inap dengan orang dengan kanker paru, coba kalian tanyakan, bapak atau ibu merokok tidak dulunya dan berapa kali per hari? Saya yakin 90% jawabannya ada merokok dan akhirnya mereka baru tobat. Oke? Jadi memang sih gak semua orang yang merokok itu akan jadi kanker. Tapi bayangkan begini, ketika kamu melamar suatu pekerjaan di satu tempat, apakah kamu selalu dipanggil ke tempat itu untuk wawancaranya? Jawabannya tidak selalu kan? Jadi apa yang kamu lakukan? Menyebarkan CV-mu ke banyak tempat untuk meningkatkan peluang kan? Hingga akhirnya kamu berhasil dipanggil dan mendapat pekerjaan itu. Sekarang coba dibalik. Kalau misalnya kamu udah lama merokok, gak rajin olahraga, hobi makan sembarangan, banyak makan gula, gak suka makan sayur, kira-kira apakah kanker akan menelponmu untuk melamarkan dirinya di dalam tubuhmu? Jawab sendiri ya. Nah, begitulah kira-kira perumpamaannya. Karena terjadinya kanker itu semua mengenai resiko yang banyak. Jadi bukan ada satu penyebab, tapi banyak penyebabnya. Nah, namun meskipun menempati kanker terbanyak nomor 2 ya, kanker paru-paru ini adalah penyebab utama kematian nomor 1 karena kanker loh. Artinya di antara kanker-kanker yang lain, dialah yang paling fatal. Karena kita semua pasti tahu, kita ini membutuhkan oksigen. 5 menit saja kita tidak dapat oksigen, otak kita sudah rusak. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan paru-paru kita untuk bernafas, nah itulah yang menyebabkan sangat fatal. Dan terakhir, kanker paling banyak nomor 1 di Indonesia, yaitu kanker payudara dengan persentase 16,2%. Nah, kanker payudara ini bisa disebabkan oleh beberapa hal ya, namun beberapa faktor risikonya bisa berupa genetik, terutama jika kamu memiliki mutasi genetik BRCA1 dan BRCA2. Yang jika kamu memiliki riwayat kanker payudara pada keluargamu, kamu harus berhati-hati ya. Kamu pernah dengar nggak dengan Angelina Jolie yang mengangkat payudaranya atau melakukan double mastectomy tidak? Nah, jadi Angelina Jolie ini telah mengangkat kedua payudaranya padahal dia belum ada tanda-tanda kanker payudara loh. Hal ini karena dia tahu bahwa keluarganya memiliki genetik BRCA1 tadi. Sehingga sebelum terjadi, dia langsung mencegahnya dengan mengangkat seluruh payudaranya. Cukup ekstrim sih menurut saya ya, but that's her choice.
Tapi itulah pilihan dia. Namun di samping itu, faktor resiko lainnya bisa berupa kebiasaan makan yang buruk, atau usianya yang lebih lanjut, atau usia menarkenya atau riwayat menstruasi pertamanya yang cukup cepat terjadi. Dan juga ada faktor resiko lainnya nih, jika kamu masih single hingga di atas usia 40 tahun, atau tidak memiliki anak dan tidak pernah menyusui, itu juga menjadi resiko kanker payudara loh. Nah, lalu bagaimana cara mendeteksi kanker payudara ini di tahap awal? Nah, kalau di kanker payudara, ini ada istilah sadari, yaitu pemeriksaan payudara mandiri. Nah, pemeriksaan ini kamu lakukan pada hari ke-7 setelah haid hari pertama. Caranya ya cukup kamu pegang saja daerah di sekitar payudaramu hingga ke daerah ketiak untuk melihat apakah ada benjolan atau tidak. Jadi kamu raba, melingkar, lalu kamu meraba di daerah ketiak sini juga. Kamu raba apakah ada gambaran seperti benjolan atau kelereng atau tidak. Nah, nanti kalian bisa coba searching lebih lanjut ya di internet gimana cara melakukan sadari tadi. Jadi kenapa sih kita harus periksa sampai ketiak? Kan payudara cuma di daerah dada saja. Itu karena kelenjar getah bening pada payudara itu alirannya hingga ke daerah ketiak. Sehingga bisa saja terkadang benjolan itu bermula dari ketiak. Jadi saat kamu periksa, misalnya kamu menemukan benjolan, segeralah periksakan lebih lanjut ke dokter. Gampang kan dan gak ribet kan? Jadi jangan malas ya. Nah, baiklah Sobat Sehat, itu dia 5 kanker paling banyak di Indonesia. Namun yang saya sampaikan tadi adalah yang terjadi di Indonesia jika digabungkan 2 jenis kelamin ya. Artinya jumlah kanker terbanyak pada laki-laki dan perempuan sekaligus. Jadi nanti akan saya tampilkan lagi datanya bila berdasarkan kelamin ya, dan boleh coba di pause jika mau. Jadi bila dilihat pada data tadi bahwa angka kejadian kanker terbanyak pada pria dan wanita itu sedikit berbeda ya. Dimana kalau pria itu sebenarnya paling banyak kanker paru dan kolorektal yang berhubungan dengan rokok dan riwayat makanannya yang tidak sehat. Sedangkan wanita itu lebih sering berhubungan dengan kanker payudara dan juga kanker serviks yang berhubungan dengan infeksi dari virus HPV dan kanker payudara seperti yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya tadi. Nah, jadi sebelum kita akhiri, kita coba rangkumkan sedikit ya. Perlu dipahami bahwa penyebab kanker itu tadi oleh sebab berbagai faktor dan semakin cepat ditangani, harapan penyembuhan kanker itu semakin baik. Di antara semua kanker yang paling sering terjadi adalah kanker payudara, kanker paru, kanker serviks, kanker kolorektal, dan kanker hati. Sehingga terkadang diperlukan setidaknya MCU atau check up 5 tahun sekali agar bisa lebih aman dan mendeteksinya lebih awal. Nah, baiklah Sobat Sehat, itu dia kira-kira sesi santai kita pada hari ini. Kalau kalian merasa terbantu, pastikan kalian like dan subscribe untuk membantu Sobat-Sobat Sehat lainnya ya. Thank you as always. Dan tuliskan komentar kalian di bawah jika ada saran atau pertanyaan lebih lanjut terkait topik ini. Terima kasih telah bersantai bareng saya Dr. Munggen, dan seperti biasa, saya doakan semoga kalian semua sehat selalu ya.